menyebutkan daripada kitab Al-Muwatta Imam Malik bin Anas di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bab kedua tentang mendengar khutbah imam di hari Yaumul Jumu'ah dengan menyimak, memperhatikan rukun-rukun khutbah, bacaan-bacaan ayat dan hadis-hadis Rasulullah serta nasihat. Inti khutbah adalah nasihat dan wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat dan bersalam kepada Nabi serta mendoakan orang-orang yang beriman. Itu bagi muta'allim, orang yang mengerti ilmu, setiap dia hari Jumat dia perhatikan itu daripada rukun khutbah dan lain-lainnya, adab dan seterusnya. Terutama mendengar nasihatnya daripada ayat-ayat Allah, wasiat bertakwa, hadis-hadis Rasulullah, perintah dan larangan. Dari hadis sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar namanya, sampai ke sanadnya dari Imam Malik ke Anil A'raj, mendapatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah berkata, "Idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutub faqad laghawt." Hadis sanad sahih Bukhari Muslim. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, sahabatmu di sampingmu, diam, ngomong gitu, diam. Dia lagi ngomong, kita bilang diam. Wal imam yakhutub, sedangkan imam lagi berkhutbah di atas mimbar. Faqad laghawta, omonganmu itu sudah mengeluarkan kamu, membatalkan menyimak khutbah imam. Laghi arti tidak berguna, ya. Laghi arti dicoret, ya. Yang mana dia menghilangkan konsentrasinya dari menyimak imam, karena dia perhatian orang. Dia perhatian orang ngomong, akhirnya dia ngomongan itu mesti pandangan dan lain-lainnya sesuai dengan isyarat atau lisan, maka dia hilang konsentrasinya, tidak menyimak imamnya sementara beberapa menit atau detik. Itu sudah meralat daripada khutbah Jumat imam, tidak mengikuti, menyimaki daripada ayat-ayat dan nasihat imam. Contoh yang sekarang berlaku banyak ini di mana-mana, yaitu main handphone. Kalau zaman dulu, man massal hasa faqad lagha, di dalam hadis yang akan datang atau di dalam mazhab Imam Syafi'i, dari hadisnya berbunyi man massal hasa faqad lagha. Orang-orang Arab di pasir itu ada kerikil, ada batu, dimain-mainin, kayak itu dicoret-coret di pasir, ingat nggak? Coret sana, coret sini. Itu massal hasa, dia pegang-pegang batu-batu yang ada di pasir tersebut. Karena dulu belum ada permadani, masih gimana? Di gurun, di pasir, di tanah, kalau gitu dicoret-coret, itu sudah laghaw. Jumatmu sudah batal, Jumatmu sudah tidak mendapatkan pahala. Apalagi main handphone yang merubah nama, merubah SMS atau menjawab SMS, kan, merubah gambar. Kalau itu gambar baik, kalau gambar benar tahu. Nggak bagus sudah ngomong, ya, dalam keadaan Jumat main handphone. Berkali-kali kita bilang handphone dimatiin, kan gitu. Handphone ditiadakan atau dimatikan atau disilentkan. Ini enggak juga main, apalagi yang di belakang sana, sambil berdiri sambil main handphone Jumat, maka enggak dapat fadilah sholat Jumat dia. Karena dia enggak dengar khutbah imam, dia enggak dengar daripada bacaan imam. Itu faqad laghawta, laghi. Jumatnya tidak berguna, Jumatnya tidak tercatat, ya. Tidak mendapatkan fadilah Jumat. Bagi dia gugur sholat Jumat, gugur kewajiban Jumatnya, nggak usah dia sembahyang zuhur, betul, sah Jumatnya, tapi pahalanya nol, pahalanya kosong. Haddatsana an Malik an Ibn Shihab an Tha'labah bin Abi Malik al-Ghuradi annahu akhbarahu annahum
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وجمع عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. Bagaimana sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan para tabi'in yang mengalami Sayyidina Umar Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Tha'labah bin Abil Malik Al-Ghuradi. Dia berkata, kami dahulu di zaman Sayyidina Umar, kami sholat hari Jumat sampai nungguin Sayyidina Umar keluar dari kamarnya. Biasa orang dulu khatib itu di kamar sampai udah waktunya baru keluar, ditutupin khatib supaya nggak lihat, supaya nggak terganggu, supaya di konsen santri. Kenapa dia di dalam berdandan pakai ikut, pakai jubah, pakai imamah, itu semuanya di ruangan tersendiri khatib biasanya. Kalau sekarang si khatib udah langsung aja di bawah ya. Nah, masjidnya nggak ada lagi kamar. Nah begitu sampai kami lihat Sayyidina Umar keluar. Sebelumnya tatkala azan pertama yang dikumandangkan, kami masih bisa berbicara. Tapi kalau Sayyidina Umar udah keluar dan duduk di khutbah, duduk di mimbar setelah salam, ya dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa bagaimana kaifiatnya Rasulullah waktu masing azan pertama. Nggak ada dua. Kalau kita kan sekarang azan Sayyidina Utsman yang manggilan dulu. Yang pertama itu namanya azan Sayyidina Utsman. Dari bid'ahnya Sayyidina Utsman, bid'ah hasanah. Karena di waktu itu belum ada azan kedua, hanya azan satu. Benar. Yang bilang azan satu itu benar. Kita tambahan Sayyidina Utsman. Untuk apa? Karena udah berkurang kemauan, udah menurun. Orang datangnya telat semuanya. Orang datangnya telat. Maka Sayyidina Utsman inisiatifnya Khalifah Rasulullah Amirul Mukminin, kalau nggak dipanggil dulu nih pada nggak datang nih, maka dibikin azan pertama. Nah, sekalian kita qobliyah dhuhur karena udah masuk waktu Jumat. Masuk Jumat. Lalu masing kita ngobrol boleh. Maaf. Bukan disuruh ngobrol. Dia bilang karena tahaddath, jalasna tahaddath. Kami masih sempat sebelum keluarnya Sayyidina Umar ke mimbar dan dia bersalam dan dia duduk. Setelah dia duduk, kita nggak bisa lagi ngomong. Tuh. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di dalam Bulughul Maram, sahabat berkata, kami pas lihat Rasulullah SAW naik ke mimbar bersalam, tetap kami nggak bicara lagi kepada siapa-siapa. Jangan mau diajak salaman, jangan mau kita menoleh, menganggut, mengobrol apalagi enggak, karena imam udah ada di mimbar. Setelah salam kita jawab waalaikumsalam, baru itu azan yang pertama. Azan yang benar di situ. Nah, yang waktu tadi imam masuk bersalam kepada makmum. Nah, para tabi'in begitu menceritakan, kami di zaman Umar, kami masih sempat berbicara sebelum Sayyidina Umar naik ke mimbar tatkala azan. Setelah Sayyidina Umar, falam yatakallam minna ahad. Enggak ada lagi yang berbicara satupun di antara kita. Nah, dari situ tuh katanya waktu berdiam di situ. Kalau udah imam ada di mimbar dan dia salam, enggak boleh lagi ngomong. Sebelumnya masih kasih sempetan ngomong. Kalau dia ngomong setelah imam duduk, batal fadilah Jumat mendengar khutbah kita, nggak dapat pahala. Cuma gugur sholat Jumat doang. Jadi batasnya kapan? Kalau udah imam binim salam, nggak boleh lagi ngomong, nggak boleh main handphone, nggak boleh nyontrek. Oh iya, orang dulu suka sholat pakai koran. Pas koran, baca tuh koran. Pas dibaca hilang deh konsentrasinya. Bos hotel lagi. Oh, gambar sono, gambar sini. Akhirnya nggak ada konsentrasi, hilang. Sedikit konsentrasi hilang. Tadi kita bilang nggak boleh salaman. Kita datang jangan nyelamanin orang.
Dosa kita nyelamanin orang karena dia lagi khusyuk. Ya Allah, dia begini aja hilang langsung imam satu kalimat, dua kalimat. Nggak boleh. Duduk kalau ente nggak punya tempat, cari tempat yang lega, sembahyang diam, jangan selaman. Kalau orang kita kan perasaan. Tahu orang kita nih, orang kita perasaan, sampai ntar sombong nggak selaman. Padahal hilangin pahala orang, dosa. Karena kita ngeganggu dia kita. Ya Allah, udah gitu ke belakang lagi. Buat apa ke belakang? Ya. Kalau udah imam di mimbar jangan selamat, jangan noleh, jangan nunduk, jangan main-main dengan tulisan atau handphone. Begitu kata tabi'in tadi namanya Abu Malik Al-Ghurawi.